Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muktamar NU. Beda antara Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Said Akil Siraj. Pemirsa sudah sering banyak menyimak pernyataan-pernyataan Said Akil Siraj ya. Dan saat ini saya memberikan kesempatan khusus pada Kiai Yahya Khalil Stakuf untuk kita simak sama-sama ya pernyataannya atau narasinya yang dibuat. Ya, saya kira pemirsa bisa menilai sendiri. Usahakan untuk tidak dipotong-potong atau ikuti saja ya. Saya ini sebetulnya YouTube-nya di TVNU ini sampai 40-an menit ya, tapi saya sampaikan sampai sekitar 20 menit saja. Hadratil Afadil yang mulia Rais Am Kiai Miftahul Akhyar, yang saya hormati Katib Syuriah Kiai Miftah Ghairul Akhyar, Kiai Miftah Fakih, yang saya hormati teman-teman dari jajaran PBNU, para ketua Tanfidiyah, Sekjen, dan lain-lain yang hadir di sini. Hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih terlebih lagi kepada Rais Am yang telah berkenan memberikan sambutan peluncuran buku tadi. Pak Kiai Khozin Humaidi, mantan Dubes Libanon, yang saya hormati, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Saya tahu ini adalah wujud dari naluri beliau sebagai orang NU. Pokoknya kalau dengar aja gitu pasti beliau akan menyempatkan diri untuk hadir dalam apapun yang terkait dengan NU. Terima kasih Pak Husin. Orang bejo itu memang tidak bisa digugat gitu. Namanya bejo itu tidak bisa digugat, keberuntungan itu tidak bisa digugat karena bukan maunya sendiri. Buku ini seperti sudah tertulis di situ, persis saya selesaikan titik ketika saya dudul titik dari keyboard komputer itu persis jam 12:13 tanggal 23 Februari yang lalu. Nah, kemudian melewati sedikit pemeriksaan ejaan dan lain sebagainya, layout dan lain sebagainya, baru masuk cetak itu minggu kemarin, hari Rabu minggu kemarin, tepat seminggu yang lalu. Dan kemudian terpikir oleh saya bahwa karena kemarin tanggal 10 itu ada rapat gabungan PBNU, terpikir saya untuk sekalian minta barokah Rais Am peluncuran buku hari ini. Sekalian. Sehingga hari Sabtu, sebelumnya hari Jumat saya tanya kepada teman-teman yang mengerjakan produksi, ini bisa enggak keluar dari percetakan hari Senin? Mereka bilang bisa, tapi sebagian. Jadi yang ada ini sebetulnya baru teaser ya, ini belum produksi penuh. Ini memang karena geradakan untuk mengejar hari ini gitu. Sehingga ada beberapa hal minor yang memang masih perlu diralat sebetulnya, karena dikerjakan dengan sangat terburu-buru mengejar hari ini, yang intinya sebetulnya mengejar kesempatan dari Rais Am. Tidak terpikir selain itu, tidak terpikir selain bahwa ini Rais Am kebetulan di Jakarta, sekalian saja gitu, supaya tidak kelamaan.
Kita cetak dulu sedikit, ya sekarang dibagikan kepada saudara sekalian. Lah kok ya dilalah, ya, dilallah itu. Ini baru tahu. Tadi ini kita ngobrol, loh, ternyata sekarang ini 11 Maret 16 Rajab 1441. Jadi ini tepat pada hari ulang tahun Nahdlatul Ulama ya, dalam tanggal Hijriyah. Ini Masya Allah, ini keberuntungan saya, dan saya kira termasuk yang sangat beruntung juga bersama-sama saya adalah sahabat Al-Faiz ini, karena beliau dipanggil juga tepat pada hari ini tadi jam 11 lebih sedikit. Buku ini singkat saja sebetulnya bicara tentang dua hal pokok. Yang pertama adalah tentang memaknai kelahiran dan keberadaan Nahdlatul Ulama ini. Saya dalam buku ini mencoba untuk melakukan rekonstruksi. Artinya rekonstruksi dalam arti mereka ulang tentang konteks kelahiran Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama ini dilahirkan dan apa kira-kira yang menjadi wawasan dari para muassis tentang tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama ini. Banyak hal selama ini bertahun-tahun sebetulnya saya sendiri bergulat secara mental tentang banyak hal yang misterius terkait dengan Nahdlatul Ulama ini. Namanya sendiri itu sebetulnya bertahun-tahun buat saya misterius. Kenapa kok harus Nahdlatul Ulama? Sedangkan sebelumnya sudah ada Nahdlatul Tujar dan Nahdlatul Wathon. Kenapa kemudian harus mendirikan organisasi lagi dan namanya Nahdlatul Ulama? Ini misterius. Nah, kemudian setelah sebetulnya bertahun-tahun pergulatan mental, saya sampai kepada satu gambaran bahwa kelahiran Nahdlatul Ulama ini sebetulnya terkait dengan konteks yang luas, menyangkut perubahan berskala peradaban yang terjadi pada waktu itu, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama itu lahir bertepatan dengan berakhirnya satu era peradaban yang telah tumbuh selama lebih dari 1.300 tahun sejarah Islam, yang mencapai puncaknya pada Turki Utsmani dan kemudian runtuh begitu saja pasca Perang Dunia Pertama. Dan ini tidak hanya menyangkut Islam, dunia Islam saja, tapi kemudian memicu perubahan yang menyangkut seluruh peradaban umat manusia. Saya ingat betul bahwa dulu Kiai Maimun Zubair misalnya, sering sekali setiap saya sowan beliau ceritakan bahwa ketika beliau masih remaja, masih anak-anak, beliau sering mendengar ayah beliau Kiai Zubair bolak-balik seperti bergumam-gumam, seperti berpikir lalu bergumam-gumam berkata kepada Kiai Maimun, dunia berubah Cung iki dunia iki berubah Cung. Dunia ini berubah nak, dunia berubah ini nak. Karena ada kesadaran tentang perubahan yang luar biasa terjadi pada waktu itu. Demikian juga saya dengar hal yang sama dari kakek saya, Kiai Bisri Mustafa. Nah, jadi NU itu didirikan tahun 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Perang Dunia Pertama berakhir tahun 1918 dengan kekalahan Turki Utsmani, dan Turki Utsmani bubar tahun 1924. Sebelum itu 1923 itu resmi bubar 1924 diumumkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, tapi sebelum itu sebetulnya sudah berantakan karena 1923 itu Alu Saud sudah memproklamirkan diri di Jazirah Arab. Dan ini runtuh seluruh skema konstruksi peradaban ribuan tahun runtuh. Dan harus menghadapi perubahan yang pada waktu itu mungkin tidak semua orang pun tahu ini mau berubah menjadi apa.
Bahkan sampai hari ini setelah hampir 100 tahun, orang masih belum tahu. Bukan hanya kita. Dunia barat, Eropa, Amerika, semua masih mencari-cari dan masih bergulat untuk bertarung tentang bagaimana peradaban kita ke depan ini. Nah, berdasarkan pada keyakinan saya ini soal keyakinan. Keyakinan itu iman. Bahwa kiai-kiai kita dulu itu bukan sekedar akademisi, bukan sekedar intelektual, tapi wali-wali. Wali-wali peradaban. Saya berkeyakinan bahwa para muassis ini mendirikan Nahdlatul Ulama ini sebagai rintisan untuk menyongsong peradaban baru. Orang belum tahu seperti apa peradaban yang akan menggantikan konstruksi lama itu, tapi harus dirintis. Karena ini sudah runtuh ini konstruksi lama. 1300 tahun sejarah Islam mengembangkan satu model konstruksi peradaban tertentu dan runtuh. Sejarah ini apa? Dunia berubah. Nah, di situ saya memaknai kenapa diberi nama Nahdlatul Ulama. Karena pertanyaannya adalah ketika peradaban berubah sama sekali, bagaimana sikap Islam menghadapi perubahan itu? Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Islam terhadap perubahan peradaban itu. Nah, kalau yang ditanya adalah bagaimana tanggapan Islam, maka yang harus menjawab adalah tidak lain selain ulama. Maka dipilih nama Nahdlatul Ulama. Nah, maka dengan kata lain bahwa ini adalah jam'iyah atau kumpulan yang didirikan untuk merintis tanggapan terhadap perubahan peradaban. Nah, maka Nahdlatul Ulama ini menurut saya tidak boleh difahami sebagai firqah. Tidak bisa dipahami sebagai firqah. Ini juga karena keyakinan saya terhadap karakter para muassis. Kiai Hasyim Asy'ari itu seorang muhaddis yang sangat berhati-hati di dalam membuat tindakan dan membuat firqah itu sesuatu yang luar biasa berat bagi para kiai. Karena ancamannya itu mutlak. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang musyrik. Jangan kalian termasuk dalam golongan orang-orang musyrik. Apa artinya minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a? Yaitu orang-orang yang membuat firqah-firqah, membuat kelompok-kelompok di dalam agama sehingga mereka bergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada di dalam dirinya sendiri dan mengecilkan yang lain. Maka tidak mungkin Nahdlatul Ulama ini didirikan hanya untuk membangun firqah. Tidak mungkin. Maka saya juga menolak anggapan selama ini bahwa Nahdlatul Ulama didirikan untuk menanggapi sukses Wahabi dalam menguasai Hijaz. Tidak mungkin. Terlalu kecil. Pasti lebih dari itu. Karena kalau hanya menanggapi Wahabi, ini firqah menanggapi firqah. Padahal menjadi firqah itu larangan. Maka itu saya sampai pada kesimpulan bahwa ini pasti menanggapi sesuatu yang lebih besar, yaitu perubahan peradaban itu sendiri. Yang sampai sekarang belum ada orang yang tahu bagaimana bentuk finalnya, semuanya masih bergulat bersama-sama. Nah, maka tidak boleh NU ini merasa menjadi saingan dari yang lain. Tidak pada tempatnya dan tidak pantas sama sekali NU misalnya merasa
saingan dengan Muhammadiyah. Sama sekali tidak pantas. Tidak pantas. Saingan dengan FPI, tidak pantas sama sekali. Dengan HTI tidak pantas. Dengan Wahabi saja tidak pantas. Saya tidak yakin bahwa Wahabi itu dari segi skala banyaknya pengikut lebih besar dari NU. Saya tidak yakin. NU ini menurut LSI 49,5 dari 230 juta, 237 juta. Itu berarti lebih dari 100 juta. Sekitar 110-an juta, 108 juta. Wahabi itu di Saudi saja itu 18 juta, tidak semuanya Wahabi. Itu ditambah yang lain-lain, saya tidak yakin. Yaman itu cuma berapa, di sini cuma berapa. Walaupun katanya pondoknya banyak, tapi orangnya saya tidak yakin. 25 juta dan tidak semuanya Wahabi. Tidak semuanya Wahabi 20 juta. Ditambah yang lain-lain, Somalia, Nigeria, dan lain-lain. Saya tidak yakin. Dan sekali lagi ini bukan soal firqah. Dan ini pergulatan bersama-sama. Nah, dengan kacamata ini menurut saya kita tidak bisa, tidak sepantasnya melihat bahkan kelompok yang kita anggap radikal teroris ini sebagai musuh dalam soal ini. Karena mereka juga sedang mencari. Ini peradaban yang konstruksinya runtuh dan orang mencari. Mereka juga mencari. Orang-orang ini, teroris-teroris dan radikalis-radikalis ini, mereka berusaha membawa kembali zaman ini ke masa lalu. Dibalikkan lagi ke zaman khilafah. Ya. Apakah ada dasarnya? Banyak dalilnya itu. Banyak dalilnya. Untuk membawa kembali ke zaman khilafah. Tapi persoalannya kemudian kalau kita paksa mau balik ke sana, itu tidak ada ujung selain yang masuk akal, tidak ada ujung yang masuk akal selain keruntuhan seluruh dunia. Karena semua harus bubar semua, negara-negara ini balik menjadi khilafah. Ini baru perang Syria aja sudah kayak begitu. Baru di Syria saja. Ini baru rebutan Libya aja sampai hari ini nggak selesai. Baru soal Irak aja nggak selesai. Ini mau seluruh dunia, Indonesia suruh bubar. Kita suruh perang berapa puluh tahun di Indonesia ini sebelum Indonesia boleh bubar. Nah, maka ini tidak masuk akal. Nah, tugas kita adalah mencari, tapi kita bergulat bersama-sama. Termasuk juga dengan peradaban-peradaban yang lain, peradaban barat dan lain sebagainya. Nah, Nahdlatul Ulama hari ini sebetulnya sudah mulai dilihat oleh dunia sebagai rujukan yang masuk akal untuk peradaban dunia. Karena kalau kita lihat track dari Nahdlatul Ulama ini, kita bisa rumuskan bahwa cita-cita Nahdlatul Ulama ini adalah mewujudkan peradaban baru bagi umat manusia yang lebih mulia peradabannya itu. Yaitu peradaban yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, berdasarkan akhlakul karimah, dan penghargaan atas kesetaraan hak dan martabat di antara umat manusia. Akhlakul karimah jelas, wong Islam kok enggak akhlakul karimah. Kesetaraan hak jelas, karena para muassis ini juga ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan menegaskan di dalam dasar bagi berdirinya negara, yaitu yang disebut di dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini berarti prinsip penghormatan atas kesetaraan hak dan martabat di antara sesama manusia. Nah, untuk merintis peradaban baru ini, para muassis kemudian memperjuangkan dua hal. Pertama, melakukan konsolidasi jamaah, konsolidasi komunitas. Caranya dengan membangun jamiah. Karena tidak mungkin ada konsolidasi tanpa nizam. Dan nizam itu hanya bisa diwujudkan dengan jamiah. Apa perlunya melakukan konsolidasi jamaah? Untuk merawat nilai-nilai luhur.
Karena yang dicita-citakan itu adalah peradaban baru yang didasarkan atas nilai-nilai luhur. Nah, itu sebabnya didirikan Nahdlatul Ulama ini, untuk merawat nilai-nilai luhur sebagai konsolidasi jamiah. Tapi kemudian Nahdlatul Ulama ikut serta memperjuangkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai apa? Sebagai basis sosial politik untuk ikut serta dalam pergulatan antar bangsa. Karena tidak mungkin bikin peradaban sendiri di Jombang, itu tidak mungkin. Ini harus peradaban dunia. Jadi harus bergulat bersama bangsa-bangsa yang lain. Dan tidak ada cara untuk bergulat bersama bangsa lain kecuali mendirikan negara, membangun bangsa, membangun basis sosial politik untuk ikut serta dalam pergulatan antar bangsa. Maka persis dirumuskan sebagai salah satu cita-cita proklamasi adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini semuanya konsisten dan satu garis. Nah, saya kira ini yang ingin saya kerek sebagai wacana, ingin saya tawarkan sebagai wacana untuk memahami keberadaan kita. Dan ini punya banyak konsekuensi, termasuk tentang gestur NU itu sendiri.